Sudah. Selamat sore, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Masih semangat? Semangat. Bagus. Oke, pembelajaran hari ini kita awali dengan salam Panganjali umat. Mari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dilanjutkan dengan doa mantra mula astawa ya. Om Awigena-mastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, tiada halangan. Swaha. Oke, sudah. Tolong duduk rapih kembali. Tolong dicek di sekitar bangku kalian, adakah sampah? Jika ada, sudah diambil, Bu. Nah, sudah. Tolong diambil, terus dibuang di kotak sampah. Paham? Ya, Bu. Oke. Bu absen, sebelum Ibu absen, Ibu tanya dulu lah kabar kalian. Bagaimana? Sehatkah hari ini? Kurang tapi sehat, Bu. Ya, tolong dijaga kondisi Ya, Bu. badannya ya. Terus ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Hadir semua. Hadir semua, Bu. hadir. Tetap Semua Ibu Guru. bagus. Tetap tingkatkan kedisiplinan kalian dalam bidang kehadiran. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan sedikit mengingatkan pembelajaran yang minggu lalu. Masih adakah yang ingat kira-kira kita kemarin belajar tentang apa? Materinya apa? Judulnya saja. Lupa, Bu. Aduh, nggak belajar ini Susiwati. Iya. Ayo terus. Tentang apa? Yang 8 kemaha. Apa itu? Ya, Asta Eslaria, Bu. Oke, bagus. Sip. Berarti kita siap lanjutlah ya ke materi selanjutnya. Ibu akan bagikan slide, tolong perhatiannya ke depan. Jangan ada yang ribut. Bentar. Belum terlihat ya? Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Ya, mohon maaf. Iya, sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sebelum Ibu Sudah, Bu. sudah ya. Sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu ingin kalian melihat ini dulu. Gambar ini terlihat? Terlihat, Pandawa Bu. 5. Nah, tar dulu. Nah, begini saja. Pandawa Ya. 5. Kalau dilihat dari kata-kata Pandawa 5, ada gambar wayang. Apa yang ada dalam pikiran kalian? 5. Tentang apa kira-kira? Biasanya kalau ada penampilan wayang tentang cerita Pandawa apa? 5, tokoh-tokoh. Tokoh wayang Mahabharata, Bu. Ya, Mahabharata. Nah, di sini kita akan membahas tentang cerita Mahabharata. Tapi sebelum ke sana, nih materi yang akan kita bahas itu tentang kedudukannya. Cerita tersebut itu di mana sih kedudukannya di dalam kitab suci Weda? Nah, mengapa kita mempelajari materi ini? Tolong perhatikan ke depan. Nah, ini tujuannya agar siswa-siswi dapat menguraikan kedudukan Mahabharata dalam kitab suci Weda. Ya, langsung lanjut. Nah, di sini dilihat ada bagan atau struktur atau disebut juga dengan kodifikasi Weda. Masih ingat ya? Masih kelas 7 dulu udah pernah ini belajar ini kelas 7.
kitab suci, di mana Weda dibagi menjadi berapa? Ini sudah terlihat di sini, Agus. Mana ini Agus ini ngobrol ini mungkin nggak konsentrasi. Weda dibagi menjadi ya. Tidak kelihatan, Bu. Tidak terlihat. Sebentar. Iya, Waduh. Bu. Oke, bentar. Mungkin ada yang Jadi 2, Bu. Oke, menjadi 2 bagian. Benar. Apa saja sih bagiannya? Wayan Swita, coba. Apa saja bagiannya? Weda kan dibagi menjadi 2. Terlihat tidak? Tidak terlihat. Menjadi 2 bagian. Apa saja? Weda Samhita. Shruti dan sama Shruti dan Semerti. Shruti dan Semerti. Masih terlihat Semerti. tidak di sini? Mungkin ada gangguan sinyal ya, mohon maaf. Masih, Ya, Bu. terlihat, Bu. Lihat, oke. Di sini Ya. Shruti dilihat dibagi menjadi 3 bagian besar, 1, 2, dan 3. Semerti dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Ada Wedangga dan Upa Weda. Ibu ingin tahu kira-kira di bagian manakah Mahabharata itu berada? Bagian Upaweda, Bu. Upaweda. Oke, sip. Berarti kalian masih ingat tentang pembelajaran kelas 7. Kita lanjut ke Upaweda. Benar ya? Di sini Upaweda. Upaweda itu terdiri dari 5 bagian. Terlihat ya? Ada Itihasa, Purana, Artasastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Di sini kitab Mahabharata terdapat dalam mana? Itihasa, Purana, atau Ayurveda? Di sini sudah terlihat. Tolong dibaca, Agus. Di bagian mana, Gus? Itihasa, Bu. Oke. Itihasa masih ya. dalam kitab Itihasa. Jadi diingat, kitab Mahabharata itu ada dalam Itihasa, sedangkan Itihasa terdapat dalam kelompok Upaweda. Upaweda termasuk dalam kitab suci Semerti. Lanjut. Nah, Ibu akan ingin memberikan sedikit informasi bahwa Itihasa juga itu merupakan dasar utama kita untuk belajar kitab suci Weda. Hal ini terdapat dalam Wayu Purana 1.201. Tolong diperhatikan, Ibu akan lantunkan sloka ini. Ini yang kita lantunkan seperti yang sering kita lantunkan pagi hari ya. Jadi kalian pasti bisa, cuma berbeda lirik ya. Kita kan sering sudah melakukannya. Ibu dulu melantunkannya ya. Nanti kita bersama-sama. Itihasa Purana. Oke, biar Ibu dulu. Weda Samu Pawramhaye Bibet Yalpa Sruta Vedo Mama Yamra Carisyati. Ingat, ini nada yang pertama kalau kita melantunkan sloka. Kita kan biasa melantunkan 3 sloka ya. Dimulai 1, 2, 3. Itihasa Mama
Ya. Ceris Terima Yati. kasih. Besok kita belajar lagi biar lebih kompak. Dilihat artinya. Hendaklah Weda dihayati dengan sempurna melalui itihasa dan purana. Karena Weda akan takut dengan orang yang sedikit pengetahuannya. Di sini diharapkan kita harus mempunyai pengetahuan suci yang banyak atau yang lebih. Karena apa? Di sini Weda takut dengan seseorang yang memiliki pengetahuan yang sedikit. Untuk itu diharapkan dengan adanya Mahabharata atau Itihasa dan Purana itu menjadi fondasi awal kita untuk mempelajari kitab suci Weda. Paham? Sudah. Ya, Bu. Nggak ada bacaan Om Santi-Santi. Ini tandanya kita sudah selesai dalam materi, tapi belum dalam pembelajaran. Ya, kita, Ibu ingin kita berdiskusi secara kelompok. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi satu kelompok itu 5 siswa. Kita kan ada 15 orang ya. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah? Sip. Ibu kasih waktu. Sudah, Bu. Nah, oke. Ini tugasnya tolong dicatat dulu. Nanti Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi, 30 menit untuk presentasi. Jika tidak ada yang kurang dipahami atau kurang mengerti, boleh tanyakan dengan Ibu. Ibu akan berkeliling nanti juga ya. Jadi kalian boleh tanya kira-kira mana yang kurang paham. Ya, tolong dimulai dari sekarang dikerjakan. Sudah? Ya. Karena waktu sudah habis, silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Nah, oke. Begitulah hasil presentasi dari kelompok 1. Boleh tepuk tangan. Yang semangat, boleh tepuk tangan. Ada yang bertanya? Kira-kira dari kelompok 1? Oh, tidak ada. Bagus, kalau tidak ada, kita lanjut kelompok 2. Atau disimpulkan dulu? Mohon maaf, lupa Ibu ya, tadi belum ada kesimpulannya dari kelompok 1. Silakan disimpulkan. Kita kasih kesempatan dulu kelompok 1 untuk menyimpulkan. Nah, seperti itulah kesimpulan dari kelompok 1. Karena waktu sudah selesai, ini sudah habis. 3 kelompok pun sudah presentasi. Ibu akan melanjutkan penilaian secara individu. Tolong sebelum mengerjakan tugas individu, kembali dulu ke posisi masing-masing. Silakan. Ya, sudah ya, sudah duduk rapi. Ini ada lembar jawaban atau ada soal. Nah, sekalian saja kalian jawabannya di sini boleh disilang, ya, disilang. Nanti jawaban lembar soalnya ini Ibu bagikan. Nah, tolong ketua kelasnya Agus Tirtayasa bisa mengambil, kemudian dibagikan dengan teman-temannya. Ya, Bu. Sudah ya? Sudah semua kebagian? Sudah, Bu. Nah, boleh dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, waktu sudah habis. Karena waktu sudah habis, diingat jangan dikumpul dulu. Kita koreksi terlebih dahulu. Ditukar. Jangan sampai kena diri kita sendiri. Jangan mengoreksi diri kita sendiri. Tukar dengan temannya. Paham? Ya, Bu. Paham. Oke. Koreksi selesai, sudah Ibu ambil nilai. Sekarang Ibu perlihatkan penilaian. Nah, ini hasil dari diskusi tadi, kelompok 1. Ini hasil diskusi kelompok 2. Nah, hasil penilaiannya yang terbaik adalah kelompok 2. Dan untuk yang lain, jangan berkecil hati. Nah, di sini ada hasil penilaian 2, dilihat. Inilah yang mendapatkan nilai terbesar, ada
yang bernama Ida Ayu Desi Lestari. Boleh tepuk tangan. Dimohon untuk yang lain jangan berkecil hati, tetap semangat belajar. Sedikit Ibu simpulkan ya. Nah, dari pembelajaran ini Ibu simpulkan. Cerita Mahabharata merupakan bagian dari Bahasa. Itihasa termasuk dalam kitab Weda Semerti, bagian Upaweda. Dipahami itu? Itihasa merupakan dasar utama mempelajari Weda yang terdapat pada Wahyu Purana 1.201. Tolong ini dipahami karena nanti di saat kita ulangan harian itu juga sering dikeluarkan ya. Paham? Paham. Ya, Bu Guru. Jika sudah paham, waktu kita sudah mau habis, sudah mau selesai pembelajarannya. Kira-kira dalam pembelajaran ini, di mana yang kurang paham kalian? Atau ada kendala tidak dalam pembelajaran ini? Tidak ada, Bu. Oke, menyenangkan tidak pembelajarannya? Menyenangkan, Bu Guru. Ya, terima kasih. Nah, sebelum diakhiri, Ibu ingin memberikan tugas sedikit ya. Tolong, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang cerita-cerita dalam Mahabharata. Jadi cari, parwanya itu kan ada 18. Dicari apa saja isinya. Ya, apa sih isi ceritanya Parwa 1 sampai 18. Ya. Nanti suruh Ibu maju satu-satu menceritakan. Oke? Oke? Mana nih nggak ada yang jawab? Oke. Jika sudah paham semua, mari kita tutup pembelajaran ini dengan salam Parama Santi. Om Santi. Santi. Om. Terima kasih.